penggunaan kata syariah itu sendiri ya Pak. Itu kan sebuah branding yang mungkin kalau kita masuk ke anak muda, milenial apalagi Gen Z, itu sometimes sudah skeptical sendiri Pak. Masalah yang sekarang terjadi, yang pertama masalah tadi lifestyle. Karena pinjol itu muncul bukan karena kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Bagaimana pengakuan dunia ini mau memakai produk Indonesia gitu. Kalau mau go global gitu ya. Kan nggak mungkin, ya kan gue Islam. Masa lu nggak percaya sama gue? Kan nggak mungkin ngomong kayak gitu sama orang internasional kan. Mereka butuh bukti nyata apa. Ya itu sertifikat halal itu. Gitu. Welcome to the Good Talk. Bapak Ibu sambil menemani aktivitas belanja Bapak Ibu sekalian dan juga yang mungkin sedang makan siang, kita insya Allah akan memulai paparan talk show tentang sinergi halal, sinergi nasional dalam membangun ekosistem industri halal yang berdaya saing global. Saya ingin di awal ini kita tentu ingin melihat dari kalau ada kan ada metode top down atas bawah, tapi kita mau dari grassroots-nya dulu nih. Nah, grassroots-nya dulu ini dari Bang Irfan. Bang Irfan ada pemaparan presentasi materi atau talk show aja? Oke. Berarti Mbak Rivi tolong mic satu lagi buat Bang Irfan. Oke Bang Irfan, ini kan seperti yang kita ketahui bersama nih, halal ini kan salah satunya didorong dari adanya masyarakat yang menginginkan hal tersebut ya. Jadi masyarakat yang ingin agar industri halal ini bisa berkembang. Tapi di satu sisi kan industri halal ini juga butuh sokongan. Nah, bagaimana nih peran masyarakat ekonomi syariah dalam mengembangkan industri halal dari sisi tadi grassroots seperti apa? Nanti kita akan naik ke atas hingga terakhir kebijakan yang topnya. Ayo, silakan Bang Irfan. Syukron, jazakallahu khair Mas Budiman. Sohib saya juga nih, Masya Allah udah sering satu panggung kita saling bertukar posisi. Biasanya saya memoderatari Bang Budiman, sekarang saya yang masih belajar juga ya kita sebagai narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Ke tempat umum memakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati ya, para narasumber terhormat dari BI, DEX, KNKS, Maybank Syariah. Saya sama KNKS juga cukup panjang menjalin mitra, kebetulan pernah one stage juga Pak sama Pak Putu Rahwidiasa. Ya, menarik dari pertanyaannya Mas Budiman ya. Saya izin Bapak-bapak di sini juga perlu insights-nya, tapi sangat relevan dengan yang ditanyakan oleh Mas Budiman ya, bahwa sebenarnya sebelum masyarakat menginginkan industri hal itu berkembang, kita juga harus tahu nih sebenarnya masyarakat yang mana. Karena ada yang juga, apalagi kita secara di Jaksel ya, itu masih belum ada awareness bahwa industri halal itu apa, ngapain, dan kenapa sih harus berkembang gitu ya. Dan alhamdulillah kami dari MES, saya mewakili dari Jakarta Selatan sendiri dan sebagai tuan rumah domisili ya, dengan adanya event Muslim Life Fair yang alhamdulillah ini tahun kedua kami juga terlibat di Muslim Life Fair. Tahun lalu kami juga ikut terlibat dalam satu sesi panel bersama dengan MES Jakarta Provinsi juga. Kami waktu itu mengadakan talk show di tahun lalu. Jadi kita melihat bahwa kalau dari MES sendiri di grassroots itu memang karena Jaksel sudah secara konstelasi dan brandingnya itu terlalu fun dan asik, sehingga kita PR-nya adalah lebih ke community development-nya. Dan itu yang kami lakukan saat ini. Alhamdulillah proudly to announce bahwa kami secara kepengurusan bukan hanya berlatar belakang dari seseorang yang memang sudah melek akan industri halal atau memang menjalankan prinsip usaha secara syariah. Tapi kita juga pentahelix secara kepengurusan baik dari mahasiswa-mahasiswi, kemudian akademisi, praktisi. Bahkan saya sebagai sekretaris umum, saya juga perlu dong di backup sebagai sosok yang bisa menopang keilmuan dalam ekonomi syariah itu sendiri. Alhamdulillah saya punya wakil dosen di UPNVJ, Mbak Lili. Dosen UPNVJ yang memang mengajar di ekonomi syariah. Nah, PR-nya memang kalau di Jaksel sendiri, kita melihat sudah terlalu fun sehingga saya coba tidak membenturkan yang sifatnya asik, dan Jaksel ini memang selalu brandingnya adalah tempat nongkrongnya anak muda, sehingga
perlu PR-nya itu adalah bagaimana bisa menghadirkan awareness-nya dulu untuk bisa belajar lebih dalam terkait industri halal itu sendiri. Bahkan terkait penggunaan kata syariah itu sendiri ya Pak. Itu kan sebuah branding yang mungkin kalau kita masuk ke anak muda, milenial apalagi Gen Z, itu sometimes sudah skeptical sendiri Pak. So I think itu salah satu PR yang menurut nanti bapak-bapak mungkin bisa memberikan pandangannya bagaimana penggunaan diksi syariah ini bisa kita coba sesuaikan kembali, karena saya juga lebih sering menggunakan kepada kita bilangnya mesti ya, karena di Jaksel atau di dunia pergaulan itu ada istilah bestie, best friend till I die, seharusnya till jannah ya, cuman kita adopsi mesti supaya lebih asik. Nah kita ngeliat secara awareness-nya ke sana itu masih belum ada. Oleh karena itu dengan adanya Mes Jaksel saya lebih memperkuat ke sisi community development, dan salah satu wujud aksi konkret yang pernah kami lakukan dan baru saja kami eksekusi di tanggal 23 November kemarin adalah event Syariah Hero. Itu harapannya dengan adanya event, ya tidak sekeren Muslim Life Fair belum, insya Allah mohon doanya. Tapi itu salah satu wujud kami untuk bisa memperdekatkan industri halal bahkan ekonomi syariah itu sendiri ke dalam sesuatu yang komunitas dan pengemasan yang lebih asik gitu. Dan oleh karena itu tadi saya mention bahwa kata syariah mungkin lebih skeptical untuk milenial dan Gen Z karena awareness belum ada. Jadi saya lebih coba condong menggunakan ekonomi yang berkeadilan, karena ekonomi syariah atau syariah ekonomi itu sendiri kan juga sudah transisi dari yang sebelumnya Islamic finance. Dan oleh karena itulah dengan adanya kami, Mes Jaksel lebih memperkuat ke sinerginya. Tadi Pak MC di awal sudah mention, bahkan topik kita ya, sinergi nasional. Nah kita ngeliat sinergi nasionalnya mungkin bapak-bapak dari perbankan syariah, dari KNEKS, bisa yang lebih sifatnya ke KUR, pendanaan, pemodalan. Nah kita coba dorong dari sisi awareness-nya, supaya nanti Jaksel karena sering menjadi kiblat percontohan akan sesuatu yang baru, kita bisa bilang trendsetter, itu bisa menjadi trendsetter untuk ekonomi syariah juga, bahkan sampai ke grassroots. Yang lebih seperti itu. Berarti saya manggilnya bukan Bang nih bro. Bro aja, atau Mesti. Kita bilangnya Mesti gitu. Salah dari awal. Oke. Berarti Mesti ya kita sebagai Mesti Jaksel. Ya, Jaksel. Dan sekarang sih sebetulnya kan emang generasi muda ini mereka butuh satu hal yang menarik ya. Ini apa nih program yang sekarang dari Mes Jaksel terutama ya lakukan biar bisa menarik perhatian mereka tuh seperti apa sih? Dan sekarang kan orang-orang tuh kritis. Kadang yang masih muda itu kritisnya luar biasa gitu ya, dan sangat percaya diri gitu. Jadi mereka harus benar-benar dipahami secara logikanya kenapa ini nggak boleh, terus kenapa ini. Nah sekarang apa sih yang kegiatan yang paling unggulannya lah yang sekarang dilakukan oleh Mes? Unggulannya kami sendiri secara internal pasti terus mengedepankan yang namanya hashtag mesti belajar. Jadi secara internal pun kami juga ada monthly kajian internal, topiknya juga berkaitan dengan ekonomi syariah. Tapi di luar itu kita tarik keluar untuk yang umum adalah Syariah Hero yang tadi sempat saya mention. Kebetulan kita udah tahun kedua, yang pertama itu perdana di tahun lalu 10 November 2024. Itu bertepatan dengan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Saya izin lanjut ya. Karena itu bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, kami mengangkat tema bahwa Hari Pahlawan itu kan sudah sering diperingati hari melawan penjajahan bangsa. Sedangkan Hari Penjajahan Bangsa sudah tidak ada lagi nih. Tapi yang namanya perjuangan itu tidak boleh berhenti. Sehingga kita melihat perjuangan dengan suatu keresahan apa yang bisa kita perjuangkan. Nah saya mengangkat keresahannya di Jakarta Selatan, apalagi judulnya MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, kita melihat keresahannya adalah ya masih ada memang satu ya awareness-nya terhadap industri halal belum. Tapi juga kita berusaha menjaga masyarakat ini untuk terus berjamaah ya, menjaga ukhuwah Islamiyahnya supaya mereka juga nggak lari ke arah yang pinjol ataupun judol. Nah ini harapannya saya bisa banyak belajar nanti ke perbankan syariah, ke KNEKS, gimana nih caranya supaya kita bisa lebih membuat program yang konkret ke sana. Ya. Karena itu juga menarik lah nanti kita bahas. Gitu. Oke, sebelum dilanjut kita pembahasannya, saya izin mengundang Pak Haji Mamat Selamat Burhanuddin. Kebetulan beliau dosen saya dulu di kampus. Jadi dulu saya di perbankan syariah, Pak. Iya, Mas Bapak dulu salah satu yang mengajar saya. Saya kaget juga, berarti ini alhamdulillah ketemunya di sini. Silakan, Pak. Oke, Pak Ahmad dari ini agak grogi jadi saya dosen. Jadi gitu.
Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal. Tadi kita baru mulai Pak, sekarang kita lagi dari awal, dari grassnya dulu, bahwa kita ngebahas bagaimana sih generasi muda, karena sekarang Bro Syaugi, generasi muda Bro Syaugi dari MES ini sedang menggerakkan anak-anak generasi muda agar nanti bisa menjadi regenerasi industri halal yang nanti akan bertumbuh dan terus bertumbuh gitu ya. Dan yang menariknya memang sekarang seperti saya lihat di berita juga ya, yang terlibat pinjol di usia 19 tahun. 19 tahun ke atas ya, 19 tahun ke atas itu saya rasa kalau nggak salah datanya hampir sekian ratus miliar atau sekian triliun ya, itu menjadi salah satu dari bidang masyarakat ekonomi syariah tugasnya, karena ekonomi syariah. Nah ini tugasnya dari Bro Syaugi nih untuk bisa memberikan edukasi literasi dan juga bisa mendorong menuju ke perbankan syariah. Nah ini yang kita juga pengen dengarkan dari Pak, sebenarnya saya suka panggilnya Pak Bebe ya. Gitu. Tapi kalau di sini saya kayaknya harus manggilnya Pak Barkah. Ya dari Pak Bebe sebetulnya seperti apa nih yang langkah yang dilakukan, nanti juga Mas Ferry juga akan juga mulai bisa memberikan insight-nya seperti apa sih, karena ini kan kaitan dengan anak-anak muda atau bahkan mungkin di community development ya, di usia 30 atau 40 mereka butuh untuk teredukasi, mereka butuh tempat, mereka butuh naungan, dan sepertinya ini suatu hal yang aktif dilakukan oleh Maybank Syariah. Mungkin boleh Pak insight-nya. Terima kasih Kang Budiman tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibantu presentasinya Pak? Oh iya, tolong dibantu open slide presentasi. Ini biar saya bicaranya nggak kemana-mana. Kalau udah pegang mic ini, Pak tahu sendiri gitu kan. Pak Binsar ini teman di KNKS, kita sering diskusi juga kayak gini. Jadi kalau saya sebelumnya kenalan dulu kali ya Pak Bobi Diman. Jadi biar pada tahu juga sih Maybank itu siapa sih Pak gitu kan. Karena kalau saya banyak masuk ke komunitas itu banyak yang tanya, ini Maybank itu siapa katanya gitu. Jadi boleh saya cerita sedikit aja nih. Next slide boleh. Lanjut. Nah ini Maybank, saya sama sahabat saya Pak Ferry nih dari Niaga. Kami sama-sama TKI nih Pak. TKI tapi di negeri sendiri. Karena bohir kita tuh dari Malaysia gitu kan. Ya saya nggak usah cerita lah kita asetnya berapa. Cuma memang kita fokusnya, saya ingin menunjukkan kenapa Maybank ini fokus di syariah Pak. Kita punya tagline dari tahun 2013 itu namanya Syariah First. Jadi apapun kita akan, cabang-cabang kita dia tidak ngelihat apakah dia konvensional atau syariah, yang dia akan support jualan duluan itu adalah produk-produk syariah. Jadi kita akan selalu mengedepankan produk syariah. Oleh karena itu kenapa pada saat kita masuk ke dunia UMKM pun kami mencoba untuk melihat dari mana peran perbankan ini bisa masuk ke sana. Agar UMKM ini naik kelas. Nah setelah panjang cerita kita masuk kemana-mana ternyata memang awalnya harus dari halal dulu nih. Dari sertifikasi halal dulu yang mungkin starting pointnya gitu kan. Jadi alhamdulillah kami juga sudah berkolaborasi dengan pihak BPJPH ya Pak. Saya kalau kemarin seringnya dengan Pak Jamal. Ya saya di situ. Ya dengan Pak Jamal kami diskusi mengenai gimana sih untuk sertifikasi halal ini. Mungkin bisa selanjutnya. Nah yang kami mencoba bawakan untuk para teman-teman UMKM naik kelas ini adalah kita mencoba meregionalisasi. Jadi kalau di sini sekarang ada para pelaku usaha yang ada sedang jualan di sini ya, terutama anak-anak Jaksel juga gitu kan. Kita mencoba meregionalisasi nih. Dengan apa? Nah, Maybank Syariah Pak. Kalau di Malaysia itu namanya Maybank Islamik. Ya kan? Bank Islamic Bank kan di mana-mana. Masuk ke Indonesia menjadi Syariah Bank gitu kan. Nanti mungkin dari teman BI yang menjelaskan kenapa menjadi Syariah Bank gitu kan. Ya, ini kita tuh punya namanya makan halal to you namanya Pak. Itu tuh di website gitu kan. Itu halal to you. Apa sih yang kita gunakan di sana? Jadi pelaku usaha kalau mau sertifikasi halal itu datangnya ke Maybank Pak. Ya bisa silakan datang aja. Nah itu yang coba kita implikasi di sini. Nah setelah mereka sertifikasi halal, pertanyaannya pelaku usaha biasanya itu apa? Bang nggak bantuin. Misalnya kita nggak naik kelas, bang nggak bantuin sih katanya. Mana modalnya? Sementara mereka rata-rata kalau yang masih mikro kan nggak bankable. Mereka itu kan ada gap kan. Nah jadi kami mencoba dari Bank Syariah ini coba mendorong. Alhamdulillah kemarin minggu lalu kita udah diskusi dengan teman-teman OJK dan teman-teman Kenex dan teman-teman BI juga dari DPBS. Bagaimana mengembalikan fungsi Bank Syariah ini untuk bisa di social finance. Yang seharusnya itu adalah
kuncinya dari bank syariah itu sendiri. Nah ini, jadi, setelah itu kami mencoba membuat apa? Digital sekarang. Oke, UMKM kita main digital deh. Nah, bahkan di Malaysia itu sudah ada namanya Salam Market, Pak. Itu dari digitalnya Maybank ada platform untuk bisa berjualan di sana. Nah, ini yang lagi di enlarge nanti ke sini, nanti itu project itu pimpinan saya itu Pak Wafi itu nanti yang dia akan meng-create platform untuk para UMKM, Pak, yang kita bantu. Ya, jadi daripada mereka berjualan di platform yang sudah ada, yang ini benar-benar platformnya syariah. Gitu kan. Nah, implementasinya di Indonesia seperti apa? Boleh, next. Nah ini Pak, ini lagi program yang sedang ada jalan. Ini yang tadi Pak Budi sampaikan, peran bank itu apa? Kita ngambil dari hal kecil aja dulu ya Pak. Kita bantu UMKM untuk dapatkan sertifikasi halal Pak. Jadi kami sudah kolaborasi dengan BPJPH kemarin, kami memberikan 1.500 pelaku usaha gratis sertifikasi halal. Itu sudah jalan saat ini. Alhamdulillah sudah selesai dan kita akan lanjutkan ke tahun depan. Nah itu pun kami memberikan bantuan kepada nasabah kami sendiri. Ternyata responnya cukup bagus Pak. Jadi kita mencoba membantu teman-teman pelaku usaha yang kita sendiri untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya sendiri. Jadi kita coba bantu agar para UMKM ini sebelum dia kemana-mana, karena kami sering membantu pelaku usaha pada saat dia udah mau kita coba regionalisasi Pak, masuk ke satu platform, pertanyaan pertama dari yang punya platformnya udah halal atau belum? Akhirnya balik lagi kan, akan ngurusin lagi gitu kan. Nah waktu itu jadi strategi dari kami, dari Maybank adalah kita bina dulu dengan agar mereka dapat sertifikasi halal, baru kita lakukan pembinaan. Nah pembinaannya seperti apa? Nah ini Pak yang sudah kita coba lakukan. Kita bersama dengan LP POM Pak, dengan LPH-nya Pak. Ya, dengan LPH LP POM kita sudah lakukan. Saat ini sudah dari target 1.500 itu sudah 1.017 yang tersertifikasi halal per akhir November kemarin. Insya Allah sih bulan ini akan selesai semua. Jadi kita sudah lakukan. Dan ini salah satu contohnya dengan konsumennya, ternyata dengan mendapatkan produk halal, dapat sertifikat halal, ternyata kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi. Itu. Jadi mungkin salah satu bisa yang literasi yang kami lakukan nanti bisa berkolaborasi itu adalah memberikan literasi kepada para pelaku usaha agar bisa dapetin sertifikasi halal. Kenapa? Karena dengan itu mereka akan omsetnya tuh otomatis akan naik. Nah ini yang kami lakukan sertifikasi halal. Selanjutnya pembinaan UMKM sendiri. Nah kami punya 2 program Pak, namanya Panen Omset dan RISE. RISE ini Rich Independent and Sustainable Entrepreneurship. Kalau yang RISE ini kita fokus kepada yang mikro dan ultra mikro. Kita berikan pelatihan. Ya ini sudah berjalan 4 tahun. Kami sudah membina kurang lebih hampir ke 1.000 UMKM. Ini dalam progres untuk melihat perkembangan mereka sendiri seperti apa. Nah kemudian yang kirinya itu adalah panen omset. Panen omset ini pelaku usaha yang memang mereka siap untuk terjun ke dunia digital. Jadi pelatihannya itu kita kasih pelatihan terkait dengan bagaimana memanfaatkan digital platform. Baik sosial media ataupun e-commerce itu sendiri. Kami sudah berkolaborasi dengan beberapa e-commerce yang bisa ngebantu mereka memberikan pelatihan tersebut. Ini sudah kami lakukan, sudah 4 tahun berjalan. Dan sudah hampir 1.600 pelaku usaha yang kita bina. Nah jadi hal-hal kecil inilah yang Maybank coba lakukan untuk masuk ke segmen-segmen UMKM yang sebetulnya mereka ini kebanyakan itu belum bankable. Yang kita lakukan ini rata-rata pelaku usahanya tidak bankable. Tapi kita coba bina, ujungnya dia akan menjadi bankable. Ya jangan nanti kalau saya kemarin tahun lalu ketemu dengan pelaku usaha A, pelatihan, tahun depan masih ketemu itu lagi, berarti dia nggak naik-naik kelas gitu kan. Nah ini coba kita, nah ini yang berkelanjutan. Insya Allah tahun depan setelah Lebaran kita akan lakukan lagi. Jadi kalau dari MES misalkan ada pelaku usaha yang memang butuh pembinaan, kita bisa kolaborasi untuk itu. Mungkin itu dari kami Pak Wino. Wow, oke, menarik Mbak Berkah. Mbak Berkah. Jadi tadi ada satu slogan ya yang saya lihat, humanizing services. Humanizing Financial Services. Ya, itu satu yang saya lihat cukup diterapkan di Maybank karena kan saya juga dulu ex-bankers juga. Jadi biasanya kan kita kalau ngelihat customer, nasabah, debitur segala macam, itu kan ya sekedar apa yang kita bisa provide secara keuangan. Tapi kalau ini kelihatannya sampai bikinin platform, sampai tadi ada program pengembangan UMKM dan sampai program penumbuhan. Nah karena ini
bukti dari kolaborasi yang nanti kita bisa sambungkan ya, nanti insya Allah. Dan saya yakin juga sebetulnya nanti konsep beyond dari excellence ini, beyond services ini juga sudah mulai diterapkan di Iya. beberapa Sorry perbankan sedikit, lainnya. Pak Budiman. Kami menyebutnya beyond banking, Pak. Oh ya, beyond banking benar. Beyond banking benar. Ya itu beyond banking karena banking aja hanya kredit, penyaluran financing, tapi ini sampai mengelola banyak hal itu ya. Iya. Ya. Oke. Sebelum nanti kita ke Pak Ferry, karena saya juga yakin punya inovasi-inovasi yang menarik juga ya dari sisi niaga syariah sesama TKI sama TKI gitu dari asing. Tapi saya ingin ke Pak Mamat dulu nih, Pak Mamat. Kita tadi sudah bicara tentang sertifikasi halal. Jadi ada sertifikasi halal yang bisa diberikan oleh perbankan juga ternyata. Jadi melalui aplikasi perbankan bisa mendapatkan sertifikasi halal. Tapi kita pengen tahu sebetulnya apa sih visi besar Indonesia nih sebagai pusat halal dunia dalam topik kita sinergi nasional dalam membangun ekosistem industri halal yang berdaya saing global. Sebetulnya apa sih Pak yang nanti menjadi visi dari pusat industri halal dunia ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas moderator, ini Mas Budiman ya. Pak, ini mahasiswa yang cukup berhasil dan masih ngaku. Terima kasih Pak. Saya kalau nggak dikasih tahu ini mahasiswa, saya nggak lupa. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas Budiman. Para narasumber yang saya hormati. Jadi memang Indonesia selama ini kita ini selalu menjadi konsumen ya dalam hal industri halal. Kita pengen agar ke depan Indonesia yang mayoritas Muslim itu jangan jadi konsumen saja, tapi harus menjadi produsen. Saya senang sekali ada komunitas muda yang punya concern di situ. Ini harapan besar buat kita ya. Ke depan Indonesia yang menjadi objek pasar ke depan melalui UMKM, anak-anak muda itu harus menjadi bisa menyasar kepada ekspor di pasar dunia gitu ya. Nah, untuk sampai saat ini memang kita baru sampai kepada peringkat ketiga untuk ini ya, transaksi halal di dunia. Kita sudah cukup bagus karena kita punya perhatian yang cukup besar, terutama infrastruktur regulasi langsung oleh pemerintah itu merupakan sebuah nilai tersendiri dalam konstruksi dari pengembangan ekosistem syariah, ekonomi syariah di Indonesia itu akan terdorong oleh instrumen sertifikat halal ini. Dan sertifikat halal ini sekarang sudah menjadi instrumen tersendiri di dalam nilai standar keberhasilan pemerintah sekarang. Jadi pemerintah sekarang punya perhatian khusus tentang pengembangan ekonomi syariah. Salah satunya diantaranya adalah instrumen yang paling kuat adalah sertifikat halal. Seluruh provinsi sudah menerapkan indikator kuncinya itu adalah sertifikat halal. Gitu ya. Dan ini dibuktikan oleh Pak Presiden Pak Prabowo ini yang tadinya sertifikat halal itu ada di bawah Kementerian Agama, sekarang sudah ditarik langsung ada di bawah Pak Presiden. Ini menunjukkan bahwa Pak Presiden itu punya perhatian khusus terhadap sertifikat halal dan Pak Presiden punya kesadaran betul bahwa sertifikat halal ini merupakan instrumen tersendiri di dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah ini. Baik. Untuk melihat bagaimana ke depan sebetulnya Indonesia melalui sertifikat halal ini. Kita sadar bahwa saat ini jumlah UMKM yang ada di Indonesia itu sangat besar sekali. Ada yang kita melihat data memang simpang siur ya dari satu kementerian dengan kementerian yang lain. Ada isu yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi misalkan, itu ada 64 juta. Tetapi lebih spesifik, kami menggunakan data dari BKPM, ada sekitar 12 juta UMKM.
kalau 85% itu adalah makanan dan minuman, itu ada sekitar 10 juta. 10 juta UMKM. Nah, dari 10 juta UMKM itu sudah 3 juta. UMKM itu sudah bersertifikat halal. Tinggal berapa lagi? 7 juta. 7 juta UMKM itu yang harus kita dorong agar mereka mendapatkan sertifikat halal. Makanya kami di setiap tahun mendapatkan tugas untuk memfasilitasi UMKM 3 juta. Makanya besok kami tahun 2026 itu kita sediakan ada 1.300.000 untuk layanan sertifikat halal untuk UMKM. Kita akan sediakan tahun depan. Tahun ini kita menyediakan 1.200.000. Nah, dalam rangka akselerasi UMKM mendapatkan sertifikat halal. Tujuannya saya kira mulia. Pertama, keuntungan sertifikat halal itu yang pertama dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen, dengan sertifikat halal, kita akan memberikan kepastian hukum. Kita akan memberikan kenyamanan. Kita akan memberikan kepastian bahwa yang dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat itu sudah jelas halal dan membuat mereka tenang. Ya. Dan kedua, mereka mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa mereka selama makanan itu ada logo halalnya, maka itu sudah halal. Itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsennya, sertifikat halal kita ingin memberikan sebuah benefit juga. Dengan adanya sertifikat halal bagi para pengusaha, itu terutama untuk UMKM, itu akan meningkat kelas di kalangan UMKM ini. Banyak sekali testimoni yang sudah diberikan ketika UMKM itu setelah mendapatkan sertifikat halal, itu tingkat akses untuk berkompetisinya itu lebih luas. Karena dia sudah mendapatkan NIB, karena sertifikat halal itu tidak akan kami proses, tidak kami berikan, kecuali dia sudah mendapatkan NIB. Berarti dia sudah formal, dan itu sudah naik kelasnya. Yang tadinya non formal menjadi formal, dan siap untuk bersaing di kelas yang lebih tinggi. Banyak produk-produk UMKM yang sudah tadinya hanya pasarnya itu ada di tingkat kabupaten, setelah mendapatkan sertifikat halal itu naik menjadi di tingkat kabupaten kemudian nasional gitu. Nah, untuk mencapai keberhasilan ini memang kami tidak bisa sendirian ya. Kami membutuhkan dari pihak-pihak lain dari perbankan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk juga membantu para UMKM ini, karena kami hanya bisa separuhnya 50% tadi dari 3 juta itu ada cuma 1,3. Nah, selebihnya memang kami berharap dari para pengusaha-pengusaha besar, kemudian provinsi Pemprov, Pemda dan sebagainya. Nah, kami memberikan satu program namanya fasilitasi, Pak. Nah, MyBank kalau bisa memanfaatkan ini karena di kami belum tercatat. MyBank itu sudah membantu sampai 1017 sertifikat halal ya, tapi di kami belum tercatat, Pak. Di situ mungkin Bapak menggunakan LPPOM mungkin ya. Nah, LPPOM tidak mengatasnamakan MyBank, tapi mengatasnamakan PU. Nah, ke depan saya berharap agar MyBank kemudian bank-bank yang lain itu menggunakan fasilitas program kami, menggunakan fasilitasi. Nah, menggunakan fasilitasi itu akan langsung tepat sasaran ke UMKM yang belum bersertifikat halal seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mamat. Ini menarik karena langsung ada program yang nanti bisa akan dikolaborasikan ke depan ya ternyata. Langsung direct ke BPJPH. Ini luar biasa menarik. Oke, kita sekarang ke Pak Ferry Financo. Ini tadi kita sudah dengar dari masyarakat ekonomi syariahnya dalam pengembangan edukasi dan literasi tentang halal. Terus tadi dari Pak Pak Berkah di Maybank juga mengelola community. Pak Mamat tadi telah memberikan juga insight tentang bagaimana fasilitas yang diberikan oleh negara
untuk mensertifikasi halal. Dan di sini kan sebetulnya juga banyak ya UMKM yang harus tahu nih tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara. Nah, dari sisi niaga syariah nih, di sisi niaga syariah, apa sih yang sekarang lagi digalakkan atau digerakkan tentang membantu dan mendukung industri halal ini? Silakan. Baik, terima kasih Bro Budiman ya. Karena anak selatan gitu ya. Valid Selatan. Valid ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi langsung aja Bro Budiman, mungkin kalau dari CMB Niaga Syariah, saat ini kita izin Pak Ferry ada slide nggak? kebetulan enggak. Oh iya, oke. Ya, jadi langsung aja karena talk show ya. Jadi kami sudah kerjasama dengan BPJPH Pak, pada prinsipnya dengan program self declare buat para UMKM. Kita punya program mungkin nggak sebanyak MyBank, kita program 1.000 para pengusaha UMKM untuk kita arahkan untuk mendaftarkan, dan gratis dari kami kita support buat para UMKM itu sendiri untuk bisa memiliki sertifikat halal dari BPJPH ya. Nah, satu itu. Jadi yang kedua adalah saya setuju yang disampaikan sama Mas, ternyata adik kelas saya ya, UPNVJ. Oh, oke. Jadi kebetulan masalah yang sekarang terjadi, kalau saya boleh tarik benang merah dari pembicara sebelumnya, ada 3 hal. Yang pertama masalah tadi lifestyle. Karena pinjol itu muncul bukan karena kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Kalau buat saya ngelihat saat ini yang terjadi ritmenya bukan karena kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Satu. Yang mungkin perlu kita coba, karena mungkin pengaruh tadi ya, mereka nggak bisa ngontrol diri, biar tekor asal tersohor gitu ya. Motonya jadi yang penting dia ngelakuin berbagai macam cara. Satu. Yang kedua tadi saya setuju mengenai bicara UMKM, banyak pedagang-pedagang kita yang mungkin nggak aware mengenai kondisi ini, karena buat mereka adalah bagaimana yang penting jualannya laku tanpa mengindahkan mengenai proses yang buat konsumen itu sangat penting. Ya, sangat penting karena apa yang kita masuk ke dalam tubuh itu harus diperhatikan. Prosesnya sudah benar walaupun halal secara objeknya, tapi kalau prosesnya nggak sesuai itu dampaknya juga cukup signifikan ya. Jadi yang pertama tadi masalah lifestyle gaya hidup, jadi saya nggak bisa komentar mengenai pinjol. Cuma kalau memang bicara tadi kebutuhan mengenai pembinaan UMKM dan sertifikat halal, kami dari CMB Niaga Syariah yang pertama sudah mendukung program dari pemerintah terkait program untuk sertifikasi gratis kepada para UMKM 1.000 target 1.000 para pelaku. Yang kedua, kami dari CMB Niaga Syariah juga sudah melakukan kerjasama dengan lembaga dan badan Pak untuk meningkatkan ekonomi pemberdayaan umat khususnya buat yang kurang mampu namun dia butuh modal. Nah kita sudah ada programnya tuh Pak di CMB Niaga Syariah, namun nggak langsung dari kami, kita butuh partner untuk pembinaannya. Ya bentuknya contoh, mungkin dia butuh modal contoh 10 juta. Hanya buat mungkin kue-kue kering, itu bisa Pak dengan CMB Niaga Syariah. Tanpa mesti mengembalikan dananya dengan 2 konsep. Yang penting dikontrol oleh partner kami. Jadi kami yakin Indonesia sebagai populasi muslim boleh dibilang ya mayoritas ya Pak. Cuman tadi yang Bapak sampaikan ya saya setuju banget. Kita tuh tingkat konsumtifnya tinggi banget. Harusnya generasi muda seperti Mas Irfan ini tuh udah bisa berubah. Lebih kepada kita coba nyerang keluar loh. Ya saya tuh sama Pak Barkah capek Pak. Bukan jadi TKI loh kita loh sebenarnya. Saya itu PNM ya. Pegawai negara Malaysia Pak. Okay. Bukan TKI. TKI itu agak gimana gitu ya. Tapi kalau PNM itu agak ratnya beda ya. Pegawai negara Malaysia jadi ya. Jadi kita tuh ingin para pelaku usaha itu yang middle high itu udah bisa kayak, mohon maaf sebut merek Paragon. Itu udah main ke lintas negara. Biarkan yang di dalam menggunakan yang lokal-lokal. Berikan kesempatan, jadi jangan sampai kita tuh berkompetisi di dalam sesama muslim. Tadi kan kuenya ini aja Pak. Betul loh. Nah coba kita challenge ya. Duduk bareng, makanya saya terima kasih sekali dengan Pak Rahmat ya. KPM itu luar biasa karena visinya tuh mau menyatukan umat. Menemukan antara supply and demand itu dalam satu wadah. Dan difasilitasi oleh perbankan yang bagaimanapun juga
mungkin teman-teman pelaku usaha juga butuh modal, butuh partner dalam pengembangan usahanya. Jadi 3 hal yang saya sampaikan Pak Budiman dari CMB Niaga Syariah untuk program sertifikasi halal UMKM kita sudah jalan, udah berpartner juga mengencourage dengan self declare konsep dan juga pendekatan dengan untuk para pelaku ke apply kepada LP3H. Kemudian yang kedua, kita juga ada program bantuan untuk pembinaan UMKM bagi masyarakat tanda kutip yang membutuhkan, itu bisa kita berikan modal dan pembinaan untuk meningkatkan tadi ekonomi syariah. Yang ketiga mengenai literasi keuangan, saya setuju sekali. Karena mohon maaf, ini kebiasaan masyarakat umum itu karena kebiasaan, udah kadung dari kecil pakainya merek Tabanas, pakai konven, ngeganti itu susah. Mohon maaf, itu karena kebiasaan dan butuh tagline khusus nih. Saya minta tolong sama Mas Irfan, kayaknya tuh anak zaman sekarang tuh butuh sesuatu yang membuat menjadi ini gue gitu, citra. Jadi ada mungkin butuh tagline khusus, mungkin say no untuk haram atau mungkin syariah lebih berkah, apapun itu bentuknya, itu bisa mengencourage. Ya karena pada prinsipnya sekarang juga bank syariah teknologinya luar biasa ya Pak Barka ya. Kami di bank syariah udah boleh dibilang par dengan layanan konvensional. Kalau isunya mungkin 15 tahun yang lalu, bank syariah itu teknologinya terbelakang. Nyari ATM-nya susah. Mau transaksi bagaimana susah. Sekarang udah nggak ada alasan sebenarnya. Nah, jadi kita harapkan dari teman-teman MES, dari KNKS juga bisa membantu mengedukasi ke masyarakat. Saya sangat setuju kita mulai dari lingkungan kampus. Karena lingkungan kampus adalah calon-calon pengusaha, calon-calon pemimpin. Nah ini biasanya kalau dia sudah pakai konven, geser ke syariah itu butuh effort tuh. Nah jadi kita mungkin edukasi dari sedini mungkin di lembaga pendidikan. Itu kali dari saya Mas Budiman, Bro Budiman. Makasih. Siap. Siap Mas Ferry. Jadi halal ini tidak hanya di makanannya, tapi modalnya juga harus kita supply dengan yang halal ya. Karena dari sumber uang itu kan nanti akan menjadi perilaku, sikap dan lain sebagainya. Oke, kita beralih ke Pak Ridwan dari segi BI. Kalau tadi kita sudah bicara tentang edukasi literasi, kita juga sudah bicara tentang perizinan registrasi, kita juga sudah bicara tentang support community dan keuangan syariah. Sedangkan sekarang kita mengarah ke bagaimana sih pengembangan si industrinya tersebut, kebijakan BI dalam mengembangkan industri. Silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak narasumber, Bapak Ibu semua. Mungkin langsung saja ke slide 5. Jadi saya sudah siapkan slide di mana slide 5 ya. Terus lagi? Oke. Ya, ini. Ya, supaya mudah untuk melihatnya, tadi yang sebelumnya, ya, supaya mudah untuk membayangkannya bahwa pada intinya kami dari Bank Indonesia, kami membuat framework pengembangan atau bagian dari kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia. Di mana memang untuk tujuannya sendiri ini mendukung kebijakan utama dari Bank Indonesia, karena memang pada intinya untuk kebijakan utamanya Bank Indonesia sendiri tentu dari sisi moneter, sistem pembayaran dan juga makroprudensial, tapi untuk ekonomi dan keuangan syariah di sini sifatnya untuk mendorong pencapaian Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dari kebijakan Bank Indonesia terkait dengan XR ini, kami membagi menjadi tiga pilar, Bapak Ibu semua. Pilar yang pertama ini bicara mengenai ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing. Di pilar yang kedua mengenai pembiayaan syariah yang optimal, dan di pilar yang ketiga literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah meluas. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan literasi sangat penting, betul saya sepakat, sehingga itu kami jadikan sebagai salah satu pilar dalam mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah. Boleh next slide? Ini mungkin ada kesempatan yang baik juga saya sampaikan dari kebijakan Bank Indonesia tadi mengenai dengan ekonomi dan keuangan syariah. Kami juga melihat dari sisi RPJMN 2025 sampai 2029, pada intinya kami menurunkan kami bentuk menjadi 6 inisiatif strategis. Yang pertama, Gerbang Santri, gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal. Yang kedua, Jawara Ekspor, jaringan wirausaha syariah mendorong ekspor. Yang ketiga, Gemah Halal, gerakan berjamaah akselerasi halal. Yang keempat, Sapa Syariah, sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah.
Yang kelima, kanal Ziswaf, kolaborasi nasional pengembangan Ziswaf, dan yang keenam, Lentera Emas, literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah menuju Indonesia Emas. Jadi ini adalah inisiatif-inisiatif strategi yang nanti harapannya kami ini akan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, kementerian, lembaga, siapapun di sini, pada intinya tadi untuk mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah. Karena waktunya terbatas, mungkin bisa next slide. Nah, ini juga bicara mengenai industri halal tidak lepas dari yang namanya bicara dengan produk halal. Ya, di sini juga kami coba buat framework terkait dengan bagaimana meningkatkan kontribusi produk halal dalam rangka mencapai Indonesia sebagai pusat halal dunia. Indikator yang kami coba tekankan, yang pertama jumlah pelaku syariah yang naik kelas, yang kedua jumlah pelaku usaha syariah yang berhasil penetrasi pasar. Dan untuk mencapai itu kami coba dorong melalui 3 pilar, dari sisi penguatan pelaku usahanya, penguatan produknya, dan penguatan promosinya. Nah, ini bicara penguatan pelaku usaha. Kebetulan kami di Bank Indonesia juga memiliki satu program, kami sebut sebagai program IKRA Indonesia, Industri Kreatif Syariah Indonesia, di mana program IKRA ini adalah pemberdayaan usaha syariah yang intinya kami memiliki tujuan untuk mendorong pelaku usaha dan juga produk halal ini memiliki kualitas yang siap untuk dipasarkan di pasar halal baik domestik maupun di global. Itu yang memang kami tujukan. Dan di program IKRA sendiri kami tidak sembarangan dalam membina UMKM yang bisa masuk dalam program IKRA, karena kami ingin melihat pertama dari sisi produknya, Pak, yang bisa kami kami ajak teman-teman pelaku usaha syariah atau UMKM yang kami ajak dalam program IKRA, mereka produknya itu yang pertama harus bersertifikat halal itu. Jadi mungkin sebelumnya ada beberapa UMKM yang belum didorong jadi ini. Nah, kalau kami dorong untuk program IKRA, kami yang pertama mereka harus sudah bersertifikat halal. Yang kedua, mereka produknya itu juga harus bebas 5P, pewarna, pemanis, dan lain halnya. Karena apa? Ternyata Pak, pengalaman kami saat kami lakukan promosi perdagangan internasional, kami ikut serta dalam kegiatan perdagangan dan sosial, ternyata negara-negara di Eropa dan hal sana, mereka itu mungkin tidak mengenal dengan istilah produk halal, tidak. Tapi mereka ingin produk yang masuk dalam negara mereka adalah good, clean, and fair. Itu bisa dibilang sebenarnya secara tidak sadar itu adalah halal and thayyib. Nah itu. Jadi sehingga ketika pengalaman kami, mereka ini goodnya mana, cleannya gimana, fairnya gimana, kami tunjukkan gitu, kami bermitra dengan agregator dan lain halnya, kami tunjukkan bahwa ini adalah produk kami sebutkan ini sudah sertifikat halal, kami sudah sebutkan bahwa ini bebas 5P, ternyata itu gampang diterima oleh mereka, mereka mau mendengarkan. Jadi malah lebih mudah masuknya, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang produk halal itu punya added value sendiri gitu Pak. Jadi itu yang memang ingin kita dorong. Jadi jangan sampai teman-teman dari pelaku usaha menyampaikan bahwa wah sertifikat halal itu malah memberatkan mereka. Tidak, malah dengan adanya sertifikat halal itu jadi semacam keterjaminan untuk konsumennya. Dan itu ternyata di luar negeri sana malah mereka lebih mencari barang-barang yang seperti itu, good, clean, and fair. Itu yang menjadi salah satu nilai tambah bagi produk halal terutama di Indonesia. Itu yang ingin kita dorong. Mungkin ada next slide. Saya ada beberapa dokumentasi. Next slide lagi. Ya ini adalah dokumentasi yang ingin saya tunjukkan bahwa untuk masuk dalam program IKRA pun ini prosesnya cukup panjang karena kami melakukan kurasi tadi dari mulai standarnya juga kami lihat di mana produk-produk yang nanti bisa masuk dalam program IKRA ini produk yang memang udah siap go global, udah siap diekspor seperti itu. Kami juga di sini ada Dewan IKRA dalam hal ini adalah profesional di mana kami saat ini fokusnya masih di sektor halal food dan juga modest fashion. Dan ini adalah sektor untuk sektor halal food dan modest fashion kami hire Dewan IKRA yang memang mereka profesional di bidangnya. Mereka bantu kami untuk melakukan proses kurasi, bahkan mereka juga bantu kami, boleh next slide,
bantu kami juga untuk bisa masuk namanya untuk mempromosikan produk-produk Ikra tadi untuk bisa siap go global. Itu mungkin yang bisa saya share ya dalam waktu singkat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Ini yang satu kita juga harus gali lagi lebih dalam. Karena kalau di sini aja kan kalau kita lihat sekeliling kita nih fashions dan foods. Ada beberapa di bidang travel, ada beberapa di productions, tapi majority di sini fashions and foods. Boleh dong Pak Ridwan jelaskan lagi lebih dalam tentang apa sih fasilitas yang akan didapat oleh para pengusaha fashion and food ketika mengikuti program Ikra tadi ya. Ikra, dan juga bagaimana sih prosedur yang harus dilakukan itu apa sih? Terima kasih. Baik, pertama untuk fasilitasi yang akan diperoleh gitu ya dari program Ikra, ketika mereka sudah terpilih menjadi anggota Ikra, kami sebutnya anggota Ikra yang memang sudah lolos dari kurasi panjang tadi oleh Dewan Ikra yang profesional di bidangnya, mereka akan dilakukan namanya mengikuti kegiatan bootcamp. Dan bootcamp ini bisa dibilang tidak hanya sekedar pelatihan terus dilepas, tidak, tapi mereka juga akan didampingi. Satu hal yang menarik adalah karena memang kami tuntut mereka adalah produk yang memang bukan baru mulai usaha ya, tapi memang kami kan ingin mereka siap untuk go ekspor gitu ya. Jadi ada beberapa produk-produk yang memang pada intinya mereka sudah punya market di Indonesia gitu ya. Tapi kami karena tadi ingin mendorong di luar negeri sana sudah banyak nih yang melirik good, clean and fair tadi, sehingga kami ingin dorong pendampingan yang kami berikan itu pendampingan untuk pembuatan perbaikan produk yang memang tadi menuju yang 5P tadi, yang fair, good, and clean. Jadi memang bisa dibilang fit market lah. Jadi kita fitkan dengan market yang akan dituju. Seperti misalnya kalau di Eropa tuh butuhnya seperti apa sih? Dari produk yang ada, apa yang perlu dikembangkan. Nah ini akan didampingi oleh profesionalnya sampai benar-benar barang tersebut dari sisi cita rasanya, dari sisi kemasannya dan lain halnya itu sesuai dengan market yang akan dituju. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Dewan Ikra tadi, profesional tadi, mereka akan melihat mana produk tadi, mereka akan bantu memetakan ini produk cocoknya ke negara mana. Lalu setelah itu kami akan bantu memfasilitasi mereka untuk bisa mengikuti kegiatan trade expo yang ada di luar negeri sana, seperti itu. Jadi memang itu fasilitas yang memang dua fasilitas utama yang akan kami berikan. Dan untuk prosedurnya sendiri, memang ini kami pendaftarannya melalui Bank Indonesia yang dari kantor perwakilannya ada di 46 daerah. Jadi memang daftarnya melalui Bank Indonesia di daerah. Nanti di sana mereka akan menyampaikan kepada kami di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Pusat untuk kami lakukan proses kurasi, bootcamp pendampingan sampai nanti kami akan usulkan mereka untuk mengikuti fasilitas promosi perdagangan internasional. Itu mungkin. Terima kasih Pak Ridwan. Terus di sesi diskusi ini kita juga ke KNEKS sekarang di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang menjadi penghubung dan perajut semua kegiatan aktivitas di ekonomi syariah. Ini yang tugas yang sangat besar cakupannya ya untuk mengkoordinasi dengan semuanya. Pak Binsar, nah gimana sih terkait dengan strategi dari KNEKS untuk pengembangannya juga tadi nilai halal Indonesia dan penguatan serta kolaborasi. Mungkin saya akan fokusnya ke kolaborasi. Bagaimana sih peran nanti KNEKS untuk mengkolaborasikan antara pemerintah, kementerian, swasta, komunitas. Ya, silahkan Binsar. Oke, baik. Ada slide-nya atau ada sih tapi nggak usah apa-apa. Ini kan talk show kita ya. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut, ini sebetulnya karena saya juga anak Jaksel sejak saya lahir Surabaya sebetulnya, tapi sejak tahun 77 saya tinggal di Tebet sampai sekarang. Jadi saya anak Jaksel banget. Jaksel banget. Jadi saya mau buka pantun dengan gaya Jaksel ini. Ngopi cantik di Kemang sore. Cakep. Lanjut meeting sambil healing. Cakep. Industri halal bukan sekedar core. Cakep. Ini sinergi biar makin global appealing. Keren. Tuh, karena Jaksel harus kayak gitu. Literally harus ada bahasa-bahasa asingnya.
Oke, tadi terima kasih yang terhormat Pak Budiman, moderator Pak Mamat, BPJPH, Mas Syauki dari MES, Pak Barka Maybank Syariah, Pak Ferry CIB Niaga Syariah, dan Pak Ridwan Bank Indonesia. Jadi sebetulnya ini giliran terakhir itu saya udah kepake semua sih yang mau disampaikan tadi. Jadi kalau misalnya mau disampaikan tentang kolaborasi mungkin gini. Jadi KNKS ini memang lembaga negara yang tugasnya itu mengkolaborasikan, mensinergikan beberapa kementerian lembaga sehingga mencapai satu tujuan tertentu. Kita semua tahu bahwa pimpinan negara ini menginginkan agar kita menjadi pusat industri halal dunia sejak beberapa tahun lalu sebetulnya. Dan ini alhamdulillah pemerintah membuktikan dukungannya itu melalui ada RPJPN 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 20 tahun ya, kalau dulu mungkin GBHN ya kita mengenalnya. Itu 2025 sampai 2045, kemudian diturunkan menjadi RPJMN, Rencana Pembangunan Menengah Jangka Nasional 2025 sampai 2029. Ada beberapa prioritas nasional. Di antaranya adalah prioritas nasional 2, yang di dalam prioritas nasional 2 itu ada program pembangunan PP atau program prioritas yang judulnya ekonomi syariah. Jadi di situ sebetulnya pemerintah sudah menunjukkan dukungannya bahwa ekonomi syariah ini kata lainnya ada cantolannya gitu ya. Udah ada cantolan hukumnya dan pemerintah mendukung gitu. Jadi dari sebetulnya dari program prioritas atau program pembangunan ekonomi syariah itu tadi, itu ada beberapa lagi kegiatan prioritas. Salah satunya itu ada kegiatan prioritas 1, itu UMKM berdaya saing global. Ada seperti itunya. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah itu juga semakin mendukung industri halal, ekonomi syariah sampai ke level UMKM tadi. Sebetulnya kalau bicara tadi grassroots, saya juga grassroots juga sih. Saya juga masyarakat biasa juga sebetulnya. Cuma kebetulan tahu yang kayak begini gitu. Nah jadi kalau dari dukungan pemerintah seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya bicara kolaborasi, kita ada beberapa program yang kita lakukan dari sejak tahun 2020. KNKS ini dibentuk ya oleh Presiden melalui Perpres nomor 28 tahun 2020. Contohnya misalnya gini, kita mulai dari, kalau misalnya kayak tadi kan kita selalu bicara ada dari perbankan gitu ya, ini 3 perbankan ya, perbankan, kemudian ada dari MES gitu ya, teman-teman Pak Mamat dari sertifikasi halal. Nah kita bicara misalnya ekosistemnya secara menyeluruh gitu, komprehensif. Let's say katakan dari hulu dulu. KNKS ini ada program modernisasi rumah potong hewan halal. Ini kan rumah potong hewan ini kan hulu banget gitu ya. Pertama banget ini, dari sapi masih hidup sampai kemudian dipotong secara syariat, kemudian diproses, dikuliti, kemudian dagingnya didistribusikan. Nah itu kan kita harus memastikan di situ bahwa proses penyembelihannya aja sudah benar gitu. Nah, jadi itu kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian, masih di bawah Kementerian Pertanian itu ya, di dalamnya ada Dinas Peternakan gitu. Nah jadi kita kerjasama dengan mereka, tentunya dengan beberapa RPH, RPU, rumah potong unggas juga ya, di beberapa daerah agar itu bisa menerapkan sertifikat halal secara prosesnya gitu. Termasuk juga NKV, nomor kontrol veterinernya gitu. Dan dalam hal ini kita tahu persis bahwa Bank Indonesia juga sudah mensupport di beberapa daerah juga untuk memodernisasi RPH itu. Yang saya tahu juga di waktu itu Yogyakarta itu saya sempat datang ya Pak ya. Tapi mereka emang ada problem ketika datang ke Gunung Kidul gitu yang masyarakatnya masih belum mau dibantu gitu ya. Kayaknya masih cukup dengan ya kayak gini aja masih banyak kok yang pakai gitu. Masih belum berpikir sampai ke global gitu. Padahal kan sebetulnya sertifikat halal ini kan bukan sekedar lembaran itu, tapi kan bagaimana pengakuan dunia ini mau memakai produk Indonesia gitu. Kalau mau go global gitu ya, kan nggak mungkin. Ya kan gue Islam, masa lu nggak percaya sama gue? Kan nggak mungkin ngomong kayak gitu sama orang internasional kan? Mereka butuh bukti nyata apa? Ya itu sertifikat halal itu gitu ya. Nah tapi ternyata emang masih ada aja gitu yang di Indonesia ini. Kan gue Muslim, ngapain gue sertifikat halal? Lu percaya dong sama gue? Ya kan global nggak bisa kayak begitu gitu. Ini contoh ya tadi ya, jadi mau potong hewan. Nah tapi sebetulnya ada lagi yang lainnya, kita bicara prosesnya pengantarannya. Jadi kalau udah dari dipotong di rumah potong hewan, proses pengantaran sampai ke katakanlah proses penggilingan atau proses daging itu butuh logistik nih. Nah logistik ini mungkin beberapa orang masih belum terlalu memperhatikan karena selalu concernnya pada makanan minuman. Apa yang kita makan itu zatnya halal, prosesnya halal gitu. Tapi proses diantaranya ini orang sering lupa nih. Padahal
proses logistik ini juga penting karena menjamin proses dari mulai titik yang satu ke titik yang lain itu terjaga agar tidak terkontaminasi dari zat-zat yang non halal. KNKS ada program seperti itu juga. Kerjasama juga dengan BPJPH juga untuk menerbitkan pedoman logistik halal. Nah ini untuk menjaga agar para pengusaha logistik juga paham bahwa kalau bawa produk halal ya jangan dicampur dong sama yang zat-zat yang non halal gitu kan. Nah ini kita juga kerjasamakan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN gitu dan juga para pelaku logistik. Kebetulan juga kami erat kaitannya dengan Asosiasi Logistik Indonesia. Beliau juga membantu BPJPH juga untuk menyusun draft pedoman logistik itu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tadi kolaborasi tadi gitu ya. Itu logistiknya, RPH, logistik. Nah kemudian ada lagi yang lainnya seperti kayak misalkan zona khas. Zona khas ini zona kuliner halal, aman dan sehat. Ini sebetulnya ada di beberapa universitas, di beberapa perkantoran. Apa sih ini sebetulnya? Ini adalah tempat makan yang memang semuanya sudah terjamin halal certified. Nah ini kita kerjasamakan dengan beberapa tempat gitu ya dan sudah ada di beberapa provinsi juga zona khas ini. Jadi ketika orang datang ke sana tuh udah nggak usah nyari-nyari lagi ini ada halal sertifikat atau enggak ya. Pokoknya semuanya udah halal deh gitu. Nah ini kita kerjasamakan dengan beberapa UMKM makanan minuman gitu. Jadi itu ada kolaborasi lagi. Yang lain lagi yang juga lebih luas lagi pariwisata ramah muslim. KNKS ini kerjasamakan dengan Kementerian Pariwisata. Sebelumnya Kemenparekraf ya. Nah sekarang ada terpisah jadi Kementerian Pariwisata. Nah ini sebetulnya bukan berarti lokasinya itu mau kita syariahkan juga nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi ini adalah memberikan jaminan lokasi yang dikunjungi oleh para wisatawan muslim tersebut itu mereka memberikan fasilitas agar para muslim yang memang memiliki kewajiban sholat 5 waktu, makan halal, air bersih dan sebagainya itu terjamin gitu. Jadi di tempat lokasi itu ada masjidnya, kalau mau cari makan ada tempat restoran atau halalnya, hotel kalau ada tempat kamarnya ada arah kiblatnya gitu. Nah, ya alhamdulillah sampai saat ini saya beberapa kali masuk hotel itu saya cek oh udah ada gitu. Walaupun masih ada aja gitu ya yang belum gitu ya. Tapi sekarang perkembangannya saya lihat sih cukup baik ya. Jadi sebetulnya Indonesia ini kita alhamdulillah perkembangan untuk literasi halalnya syariah ini sebenarnya sudah cukup baik. Memang kayak tadi persoalan tadi yang Mas Syawki sebutkan gimana nih anak muda nih biar tertarik gitu ya. Nah ini memang PR juga, PR bersama gitu ya. Mungkin kita bisa ajak para influencer kayak, kita tahu kayak ada Mas Anca gitu ya, pasti tahu ya. Itu kan dia sering ada di Instagram untuk lebih memperbanyak orang-orang seperti Mas Anca ini gitu ya. Jadi dia mensosialisasikan tentang halal. Jadi mungkin kalau misalkan istilahnya nggak halal, nggak keren, atau nggak syariah, lu nggak banget lah kayak gitu-gitu. Jadi ya ini kembali ke kriteria pariwisata ramah muslim itu sebetulnya gabungan dari semua hal karena di dalam pariwisata ramah muslim juga ada yang jual makanan halal, juga ada yang hotel yang ada syariahnya, kemudian juga ada beberapa tempat wisata yang tentunya mungkin ada yang memisahkan antara pria dan wanita kalau misalnya ada kolam renang seperti itu ya. Nah itu juga kita kerjasamakan dengan Kementerian Pariwisata. Jadi kembali lagi tadi ada dukungan dari pemerintah, kemudian juga KNKS sebagai kolaborator kita kerjasamakan dengan beberapa kementerian dan lembaga yang terkait. Tujuannya adalah agar ekosistem, jadi kita selalu bicaranya ekosistem menyeluruh gitu ya, agar memang Indonesia ini bisa menjadi pusat industri halal dunia, bukan hanya kayak tadi yang Pak Mamat sebutkan, bukan hanya sebagai konsumen, tapi sebagai produsen, sebagai pusat industri halalnya. Lawang kita kan selalu menggemborkan muslim mayoritas terbesar di dunia. Nah tapi kok jadi konsumen juga, nah, kan harusnya kita jadi produsen gitu. Tapi untuk menjadi produsen terbesar di dunia itu memang literasinya harus lebih baik. Bahwa semua produsen itu ya sertifikat halal dong gitu. Walaupun lu muslim, ya kita tahu lu muslim. Cuma kan masalahnya sertifikat halal ini bukan cuma sekedar dasarnya. Tapi prosesnya kan juga harus diperhatikan. Kemasannya, penyimpanannya, proses pengantarannya. Kan gak cuma sekedar itu. Contoh yang kemarin yang terjadi di suatu kota yang kita tidak bisa sebut namanya itu. Kan ada restoran ayam. Zatnya dasar ayam loh, halal. Tapi kan ternyata mereka gabungan dengan minyak yang tidak halal gitu. Itu di suatu kota yang tidak bisa disebut namanya itu. Jadi inisialnya ya itulah. Ininya AD, lo salah ya, jelas ya. Ibu kota Norwegia. Oslo. Jadi itu menunjukkan, jadi sebenarnya gini. Kalau saya melihatnya bersyukur bahwa Allah menunjukkan peristiwa itu gitu ya. Karena ini berarti menunjukkan bahwa kalau misalnya masih ada orang yang mempertanyakan, ngapain sih perlu sertifikat halal, sertifikat haram aja, kan itu lebih sedikit. Ya enggak juga. Karena itu contoh nyata ya.
ayam loh yang memang halal, ya dagingnya kalau memang dipotong dengan cara yang syariat itu masih bisa nggak halal gitu karena ada proses yang menyertainya yang tidak halal gitu. Jadi harusnya ini membuka mata masyarakat Indonesia secara umum bahwa sertifikat halal ini memang penting untuk membuktikan bahwa prosesnya itu menyeluruhnya dari mulai raw material sampai jadi sampai di tangan kita itu memang halal gitu. Nah, jadi mungkin itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan, memang agak random ya tadi bicaranya ya. Tapi kurang lebih menyampaikan bahwa KNKS sangat mendukung dan kita punya beberapa program. Kalau misalnya dihitung-hitung sebenarnya kita punya ada 30 program kerja setahun ini, termasuk yang perbankan juga, keuangan syariah. Tapi karena saya dari industri produk halal, jadi saya khawatir salah ngomong kalau misalnya nanti tentang keuangan syariah. Jadi saya bicara dari industrinya gitu ya. Iya. Walaupun ada masih banyak lagi program-program lainnya yang juga menarik untuk disampaikan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sama KNKS sering kali mampir ke sana, terutama sama Bang Iqbal ya. Oh Pak Iqbal, ya ya. Iqbal, Mes juga itu Pak ya. Putu. Oh ya Pak Putu. Karena butuh kompor untuk menggerakkan kolaborasi Iya, syariah itu salah satunya di KNKS kompornya nih. Nah, itu yang bagian inisiasi begitu itu KNKS. Ya. Oke, kita sekarang tinggal sisa waktu 5 menit lagi. Mungkin saya ingin melempar ke audiens. Ada yang mungkin ingin bertanya dari audiens atau dari Bapak Ibu yang sedang belanja nih, atau mungkin bahkan dari tenan ya, tenan yang buka booth di sini. Siapa? Oh silahkan Bapak dari bentar, Pak. Ini Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik, Pak. Kebetulan saya P3H, Pak. P3H Jawa Barat. Jadi tahun ini sudah overload, Pak ya. Udah ditambah lagi kan kuotanya. Saya selain bertanya promo juga, Pak. Saya seharusnya duduknya bareng tuh. Karena saya dari asuransi takaful, Pak. Kita emang dari lahir udah syariah gitu kan, seperti itu. Memang benar, literasi itu penting ya buat teman-teman di lapangan semua, bahwa memang Indonesia ini kalau mau bersyariah itu ya jangan tanggung-tanggung gitu kan. Banknya sudah ada, sertifikat halalnya sudah ada, asuransi pun sudah tersedia gitu kan. Nah, apalagi di sini sudah ada teman-teman pengusaha muslim semua juga, ya emang kita jangan tanggung-tanggung gitu. Walaupun sebenarnya Indonesia bukan negara Islam gitu kan, dan juga ekonomi ini muamalah gitu kan, siapapun boleh pakai gitu kan. Jadi bagi saya dukungan dari influencer tadi, ada abang siapa itu, ya mungkin ya sering-sering lah disentil-sentil masalah syariah gitu kan, literasi, terutama literasi. Jadi bayangan orang tuh pada saat syariah itu antara neraka dan surga gitu, jadi takut gitu mereka kan. Padahal syariah itu nyaman, enak gitu kan. Dan juga terbuka, kalau di asuransi istilahnya nggak goror gitu kan, nggak maisir, nggak ada ribanya, udah lengkap lah kita Indonesia ini. Dan saya harap event-event ini ya sering-seringlah ada kegiatan supaya untuk memperbesar lagi kita pengusaha-pengusaha muslim dan juga pengusaha-pengusaha yang di bidang keuangan syariah maupun non keuangan syariah. Mungkin itu aja taman dari saya. Nggak ada hadiah nih Pak. Oh iya. Udah disiapkan berarti dari panitia. Iya, oke, kita sampai di penghujung waktu. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mungkin kalimat penutup dari bapak-bapak sekalian. Silakan Pak Ahmad, kalimat penutupnya, pesan untuk kita semua. Baik, di pertemuan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa sertifikat halal yang kita layani di BPJPH itu berniat untuk membantu para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha UMKM. Baik UMKM maupun menengah besar, kami melayani sertifikat halal itu secara transparan, terbuka, dan tidak mahal. Tidak mahal, itu. Jadi murah. Bahkan untuk UMKM itu kita desain gratis.
kita sediakan di tahun 2026 itu sebanyak 1.300.000 kuota untuk UMKM. Itu segeralah teman-teman UMKM yang tergabung di apa ini? Muslim Life Fair itu segera memanfaatkan peluang ini. Terima kasih. Siap Ahmad. Terus mesti kita nih Bro Shogi. Bismillah, ya singkat aja. Terima kasih Kang Budiman gitu ya. Basically guys, jakselnya kita harus keluarin. Izin bapak-bapak. Betul ya, karena kalau misalnya kita coba wrap up, kita simpulkan dari awal mukadimah sampai sekarang di akhir materi ini memang kata kuncinya memang perkuat awareness dan dari literasi ya. Bahkan MES sendiri secara cikal bakalnya itu di awal tahun 2000 memang berdiri untuk penguatan dari sisi literasi keuangan syariah. Bahkan dari website resmi ekonomisyariah.org itu juga memang dimention bahwa literasi keuangan syariah itu menjadi hal yang penting. Tapi yang menjadi concernnya adalah sekarang apalagi bicara Jaksel ke millennial and Gen Z. Minat literasi itu sangat rendah gitu loh. Makanya kita ngelihat bahwa literasi itu outputnya adalah untuk belajar. Objektifnya pasti untuk mendapatkan ilmu, gain knowledge and reskilling and upskilling. Nah itu yang coba kita upayakan gimana kita bisa mengkonvert upaya literasi ini menjadi sesuatu yang lebih asik. Karena Jaksel ini menurut saya udah ya bukan kanan bukan kiri ya tergantung kita memilih koridornya seperti apa gitu ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa dengan adanya peran kami di dalam internal ini cukup pentahelix itu menjadi salah satu peluang dan optimisme juga ya. Kita semakin bisa lebih berhusnuzon bahwa kedepannya insya Allah secara ekonomi syariah sebelum kita bicara program konkretnya apa tapi mulai start from zero dan start from small, as you mentioned Kang Budiman, start from grassroots ya. Awareness-nya dulu yang paling penting gitu. Dan alhamdulillah saya hadir ke sini juga untuk belajar pastinya dengan para narasumber yang hebat, dengan moderator yang luar biasa juga nih. Saya tadi udah deg-degan di awal nih pakai bahasa Arab atau enggak gitu. Karena Kang Budiman Masya Allah nih gitu kan, saya kolil-kolil lah. Bapak, saat ini saya murid beliau. Iya. Jangan nyebut itu, jangan. Depan bawahnya. Kalau belakang bawah nggak apa-apa, tapi kalau depan jangan. Oh itu. Ya gitu ya. Dan harapannya ya memang hadir ke sini untuk belajar, tapi juga untuk memperluas silaturahim dan karena judulnya masyarakat ekonomi syariah kita harus memperbesar masyarakatnya gitu ya. Bukan dikatakan rakyat ekonomi syariah karena masyarakat itu memang bukan hanya sendiri, bukan seorang individu tapi ya masyarakat kan pasti lebih dari satu orang. Oleh karena itu saya juga di sini sangat terbuka bagi para kita bilangnya mesti ya yang memang mau tergabung ikut serta dalam perjuangan kami di masyarakat ekonomi syariah, sama-sama kita perjuangkan dari sisi awareness, kita kemas gimana cara ekonomi syariah ini bisa menjadi sesuatu yang lebih fun, sebelum nanti kita masuk ke pintu-pintu lain yang sifatnya lebih konkret dan outputnya adalah industri halal, dan pastinya perkembangan ekonomi nasional yang mungkin tadi belum atau sempat terlewatkan bahwa outputnya adalah pasti mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Harapannya dengan adanya industri halal bisa berkontribusi aktif terhadap hal tersebut. Tadi di awal saya pas perkenalan ada pantun pembuka. Kemudian dari Pak Binsar juga menyampaikan ada pantun. Nah ini pantun penutup ya. Tapi kalau pantun karena kita forumnya ekonomi syariah jawabnya bukan cakep. Nah ini saya izin nih. Mungkin nanti bisa diimplementasikan di internal korporat ataupun instansi masing-masing ya. Jawabnya Masya Allah ya. Jadi misalnya jalan-jalan ke JCC. Masya Allah. Oke, tapi bukan itu pantunnya ya. Iya. Pergi umroh ke kota Mekah. Masya Allah. Lanjut ziarah ke kota Madinah. Masya Allah. Yuk bersama kita perjuangkan ekonomi syariah. Masya Allah. Agar hidup kita semakin berkah. Oke, bagus. Beli berlian bersama kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bibi. Oke, terima kasih. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada KPMI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya kira kegiatan ini cukup baik dan bermanfaat untuk mendukung dari kami bisa melakukan literasi juga. Ya, jadi kami dari Maybank berharap bahwa kedepannya hal seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk salah satu program literasi, dan kami berharap juga kolaborasi. Ternyata kan dengan ini kami juga ditahu bahwa di KNKS ya insya Allah kami sudah ikutan zona khas juga tuh, kami sudah dukung zona khas juga. Dan dengan BI ternyata ada IKRA gitu kan, siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Karena dengan kekuatan kolaborasi saya kira insya Allah pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan didukung oleh hal ini, hal ekosistem bisa lebih baik. Dan satu hal lagi kepada pelaku usaha UMKM, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya. Itu sangat bagus. Dan kalau mau sertifikasi halal, nggak usah kemana-mana.
ke Maybank aja. Maaf ya. Enggak apa-apa. Enggak lanjut. Ya, baik, terima kasih. Sabar. Lanjut. Udah panas nih. Lepas. Belum ya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Dari CIMB Niaga Syariah mau menyampaikan yang pertama, Bapak dan Ibu, insya Allah mohon doanya. Kami dari Bank CIMB Niaga Syariah, insya Allah tahun depan akan spin off. Dan insya Allah saya berharap kami CIMB Niaga Syariah bisa mendukung para pelaku usaha, ya baik UMKM maupun non UMKM untuk maju, sukses, mulia, dan tagline kami 2026 pada saat spin off adalah melangkah sesuai kaidah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan Mbak Ridwan. Kaidah bukan akidah ya? Ya, kalau dari saya pertama terima kasih banyak sudah mengundang Bank Indonesia, kesempatan yang sangat baik sekali. Kami bisa menyampaikan kebijakan Bank Indonesia ya terkait dengan XR. Terus yang kedua tentu bagian dalam literasi, kami ingin mengajak tentunya setelah pandemi kan orang-orang sudah mulai sadar dengan gaya hidup sehat. Nah, jangan sampai hanya gaya hidup sehat, tapi halal lifestyle-nya juga tetap perlu ada gitu ya. Jadi kami mendorong halal lifestyle, karena dengan cara halal lifestyle itu literasi meningkat juga, dan juga XR juga bisa ikut meningkat. Itu saja, makasih. Oke, terima kasih. Baik, Sar. Tadi saya lupa menambahkan bahwa sebetulnya selain RPJPN dan RPJMN, KNKS juga ada produk namanya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029. Itu sebenarnya sudah di-align-kan dengan RPJMN, RPJPN, dan juga Asasita. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan kita terbitkan, dan itu bisa menjadi acuan bagi para pelaku usaha untuk bisa melihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah. Oke, sekarang kembali ke penutup. Dilihatnya di mana? Oh belum. Nanti kalau sudah terbit, nanti bisa lihat di website KNKS, bisa dilihat di publik. Iya. Jadi itu nanti bisa dilihat ya. Oke. Jadi kalau saya juga kalau KNKS juga misalnya dilihatnya kan ekosistem ya. Jadi dari semua yang tadi itu, pada akhirnya intinya adalah bagaimana halal lifestyle itu bisa dalam mindset kita, top of mind kita masing-masing. Nah, gimana caranya? Semua terutama masyarakat Indonesia yang muslim, kalau misalnya memilih produk, mohon agar hanya memilih produk yang sudah halal certified. Ya. Itu aja. Jadi kalau misalnya nanti kalau sudah ada di supermarket, ini ada dua nih, odol A, odol B gitu ya. Yang odol A certified halal, yang odol B enggak. Odol B emang lebih murah sih, tapi odol A halal certified. Pilihlah yang halal certified ini gitu. Itu nanti akan mendorong produsen-produsen, kok kenapa ya? Kok odol A kok lebih tinggi penjualannya ya? Oh, ternyata dia halal certified. Ya udah yuk, kita halal certified aja yuk. Nah, maksudnya jadi itu semua mohon nih para ibu-ibu yang lagi belanja ya, tolong ya agar saat lagi memilih itu di supermarket ataupun lagi memilih baju ini tolong yang halal certified. Jadi ini bisa menggerakkan semua produsen bisa mendaftarkan halal certified. Demikian mungkin untuk yang pesannya, tapi ini juga pantun juga, masih jaksel banget ini. Jalan-jalan ke SCBD naik MRT. Masya Allah. Ngobrolin bisnis sambil brunch. Masya Allah. Kita kolaborasi tanpa basa-basi. Masya Allah. Biar halal ekosistem kita makin punch. Keren. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya atas nama KPMI mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Binsar, Pak Ridwan, Pak Ferry, Pak Bebe, Pak Bang Yogi, sama Pak Mamat. Dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu, tapi saya sebagai moderator juga harus punya pantun. Jadi pantun saya singkat, Pak. Ada putri menanam padi. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.